Jauh di banyak segmen masyarakat, terutama yang ekonominya kurang mampu, sering banget ketangkep, punya kecenderungan akut buat niru-niru gaya hidup sultan. Ini tuh bukan perkara butuh, tapi lebih didorong sama tekanan pergaulan dan mekanisme batin yang kuat banget. Ujung-ujungnya, mereka malah kejebak dalam gaya belanja yang gak waras dan gak cocok sama isi dompet. Yang jadi prioritas utama, malah apa yang mereka pakai, biar diakui orang. Sampai-sampai kebutuhan dasar diri sendiri sering terlantar. Fenomena ini bukan cuma soal salah ngatur duit, tapi lebih dalam dari itu. Ada tuntutan sosial yang membudaya, ada ketakutan banget buat dikucilkan. Bahkan ada dorongan alamiah di kepala yang bikin mereka terus ngulang pola kelakuan itu. Akibat fatalnya, orang miskin ini jadi makin sulit keluar dari lilitan kemiskinan, karena seluruh tenaga dan aset finansialnya habis buat ngejar validasi dari orang lain. Seolah-olah mau nunjukin nih kalau gue tuh juga orang berada. Nah, di konten yang sekarang ini, gue bakal kupas tuntas alasan fundamental yang jadi pemicu utama kenapa sih orang-orang dengan keterbatasan ekonomi bisa punya sifat konsumtif kayak gitu. Dan yang paling penting, jujur-jujuran aja, coba lo cek. Apa iya banyak dari kita yang tanpa sadar udah masuk dalam kategori ini? Kalau memang iya, santai, nggak usah baper, atau anggap ini sindiran. Anggap aja ini momen penting buat kita semua introspeksi dan mulai tata ulang hidup agar jadi pribadi yang lebih berdaya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe channel ini, karena kedepannya akan banyak video yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Rano Sendekia. Kalau kita ngomongin mindset di masyarakat Indonesia, khususnya di segmen ekonomi menengah ke bawah, ada satu pola pikir yang kadang bikin kita geleng-geleng kepala, yaitu soal batas-batas sosial yang mereka ciptakan sendiri. Orang-orang yang secara finansial pas-pasan ini sering banget punya ilusi kalau mereka wajib banget tampil jauh di atas realitas kondisi dompet mereka. Makanya, lo bakal lihat mereka rela banget ngotot buat ngikutin gaya belanja kaum elit, mulai dari make barang yang secara kasat mata kelihatan mahal, walaupun ternyata palsu, sampai bikin hajatan super gede yang jelas nggak masuk akal. Dari segi biaya, semua itu cuma demi harga diri dan kehormatan semu, alias gengsi akut. Fenomena sosial yang unik ini sebenarnya bisa diurai secara ilmiah lewat konsep pembedaan atau distinction dalam ilmu sosiologi yang dicetuskan sama Pierre Bourdieu. Intinya gini, status sosial seseorang itu nggak cuma diukur dari berapa banyak aset nyata yang mereka punya, tapi juga sangat ditentukan oleh simbol-simbol kultural atau penanda yang lo pakai buat memamerkan siapa diri lo di mata khalayak ramai. Nah, disitulah letak masalahnya. Simbol jadi jauh lebih penting daripada substansi. Rata-rata, ada prinsip dasar yang dipegang erat sama kalangan bawah. Kalau gue nggak ikut-ikutan gaya hidup orang berduit, gue pasti bakal diremehin habis-habisan. Masalahnya, panggung ini justru mereka bangun di atas status yang palsu, alias semu, bukan dari pondasi ekonomi yang valid. Ini bukan cuma sekadar gengsi kelas kakap doang, tapi lebih dalam. Mereka percaya kalau dengan terlihat mampu, mereka bakal dapat semacam tameng dari gunjingan atau omongan miring tetangga. Tapi, coba lo lihat efek dominonya. Tindakan ini fatal banget. Mereka malah jadi makin susah buat bangun kekuatan finansial yang autentik. Karena semua cuannya ludes cuma buat menuhin standar yang dibuat orang lain. Yang ironisnya, orang lain itu bahkan nggak peduli sama sekali sama hidup mereka. Konsep distinction atau pembedaan sosial ini jadi makin parah semenjak ada media sosial. Dulu, lu udah dianggap terhormat kalau sukses nyekolahin anak atau punya rumah sederhana. Tapi kondisi sekarang, semuanya berlomba-lomba buat kelihatan paling epic, cuma demi validasi dan pengakuan netizen. Kondisi ini bikin orang miskin terjepit, karena mereka dipaksa terus ngejar pengakuan terlihat mampu. Dan ini diperparah, bukan cuma karena mereka nggak bersyukur atas apa yang dimiliki, tapi karena standar sosial yang udah mendarah daging. Standar ini cuma menghormati dan menganggap orang ada dari gaya luarnya doang, bukan dari realitas kekayaan yang sebenarnya. Kenapa sih fenomena ini bisa sampai separah itu? Jawabannya ada di satu konsep penting, yaitu aspirational pressure. Singkatnya, ini adalah dorongan kuat dari lingkungan, budaya, dan terutama medsos, yang seolah-olah memaksa semua orang buat terus naik kelas secara status. Bahkan kalaupun lo harus ngutang atau maksain kondisi banget, dampaknya
Tekanan ambisius ini berubah wujud jadi kompetisi simbolis, alih-alih fokus nabung dan investasi buat beneran jadi kaya. Mereka malah milih jalan pintas dengan membeli simbol kemakmuran seperti tas branded palsu, atau gadget terbaru walaupun kredit, atau mungkin motor yang melebihi kebutuhan. Bagi mereka, simbol-simbol itu adalah tiket masuk ke dalam pergaulan yang mereka idam-idamkan. Mereka percaya, dengan punya simbol itu, mereka telah memenuhi tuntutan buat visible dan dianggap berhasil oleh standar sosial yang kejam. Ironisnya, tekanan ambisius ini sukses mengalihkan fokus dari kekayaan substansial seperti aset, tabungan, pendidikan, ke kekayaan superficial, seperti gaya hidup dan penampilan. Akhirnya, mereka malah berlari kencang di tempat yang salah, makin jauh dari pintu keluar kemiskinan, hanya karena termakan ilusi bahwa pengakuan lebih penting daripada kemandirian finansial yang sebenarnya. Secara bahasa gampangnya, ini adalah strategi penyesuaian diri secara tidak langsung. Maksudnya tuh, buat orang yang ada di bawah, mereka itu nggak punya resource nyata, baik modal, koneksi, atau aset buat naik kelas secara beneran. Mereka nggak bisa tiba-tiba jadi pengusaha sukses, atau tiba-tiba dapat warisan. Karena jalur real tertutup, mereka akhirnya memilih jalur pintas simbolis. Mereka mengadopsi dan meniru simbol-simbol elit, misalnya pakai outfit yang kelihatannya branded, punya HP mahal sebagai adaptasi pengganti, atau adaptasi vicarious. Kenapa mereka ngelakuin ini? Karena mereka percaya, dengan menggunakan simbol kekayaan, mereka jadi diperlakukan seolah-olah mereka memang kaya. Simbol itu kayak mata uang sosial instan yang bisa mereka pakai buat berinteraksi, agar mereka dihargai dan diterima dalam lingkungan. Jadi, perilaku konsumtif semu ini buat mereka bukan cuma soal gaya-gayaan doang, tapi ini adalah mekanisme bertahan hidup atau strategi adaptasi agar enggak dipandang remeh dan dianggap ada di tengah masyarakat yang sangat materialistis ini. Adaptasi hedonik ini adalah mekanisme alami di otak lo, yang bikin kita cepat banget terbiasa sama hal-hal yang ngasih kenikmatan atau kesenangan. Intinya nih begini, lo itu beli barang baru, excitednya cuma sebentar, habis itu rasa senangnya datar lagi, alias kembali ke nol. Nah, buat orang miskin, fenomena ini jadi jebakan mental yang super licik. Kenapa? Karena di tengah tekanan hidup yang berat, shortcut termudah buat merasakan sukses atau bahagia instan adalah dengan konsumsi simbol kekayaan. Gue kasih lo analogi, misal nih, lo beli handphone baru yang mahal. Walaupun lo nyicil, lo ngerasa status lo tuh tiba-tiba naik. Senangnya luar biasa di awal. Tapi, begitu handphone itu jadi kebiasaan, atau udah diadaptasi, rasa puas itu menguap. Otak lo langsung menuntut dosis kesenangan yang lebih tinggi lagi. Akhirnya, mereka terus terjebak dalam siklus kejar-kejaran tanpa akhir, di mana beli barang mahal akan merasa senang sebentar, lalu beradaptasi, tapi lama-kelamaan merasa kurang, akhirnya beli barang lebih mahal lagi. Ini nih hal yang bikin mereka sulit banget menabung atau berinvestasi jangka panjang. Uang yang harusnya jadi modal buat naikin kelas ekonomi, malah dialokasikan buat menjaga ilusi kebahagiaan yang sebentar itu, cuma demi dopamin dan validasi sosial yang sifatnya fana. Mereka pun juga terpaksa berlari kencang di tempat secara finansial, karena keinginan untuk terlihat itu selalu riset dan enggak pernah ada habisnya. Intinya satu, kekayaan sejati itu bukan tentang seberapa bling-blingnya penampilan lo di mata orang, tapi seberapa damai dan mandirinya dompet dan jiwa lo, tanpa perlu validasi dari netizen atau tetangga. Jangan sampai lo korbanin masa depan nyata cuma buat senyum palsu di masa kini. Jadi, kalau lo ngerasa konten ini nendang banget dan kasih pencerahan, langsung aja ke subscribe ke channel gue. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan bedah ilmu-ilmu powerful lain yang bakal bikin lo naik level secara finansial dan mental. Dan wajib banget tonton video-video gue yang lain. Siapa tahu ada ilmu cuan yang lo butuhin di sana.